kita akan mengetahui bahwa sesuatu yang tampak di muka bumi ini adalah sebuah tulisan yang dituliskan Allah dengan kalamnya, yaitu kalam kauniyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga sedulurku semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah ilmu, di mana ilmunya adalah ilmu yang sering kita pelajari waktu kita TK dulu, waktu kita playgroup dulu, yaitu ilmu tentang membaca. Sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, kita diajari oleh guru kita, oleh ustadz-ustadzah kita, oleh pembimbing kita untuk membaca sebuah huruf, untuk membaca sebuah kalimat, sebuah teks, dimana ketika kita mampu memahami, dimana ketika kita mampu membaca, maka kita mampu memahami. Setelah kita mampu memahami, maka kita akan mengerti, dan setelah kita mengerti, maka kita akan terobsesi menjalankan apa yang kita baca tersebut. Ketika kita sudah besar, ketika kita sudah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sudah dewasa, kita tidak lagi dituntut untuk membaca sebuah teks, membaca sebuah hal yang di atas kertas, tapi kita harus mencoba membaca yang ada di realitas, bukan hanya membaca yang di atas kertas. Karena ketika kita membaca yang di atas kertas saja, itu menjadikan kita tekstual, tidak menjadikan kita kontekstual. Padahal hidup ini fleksibel. Hidup ini penuh dengan sebuah isyarat-isyarat, sebuah hal-hal yang tersirat, yang kita tidak mampu melihatnya secara teks, meskipun teks itu adalah tuntutan agar kita mampu memahami secara umum. Nah, makanya di dalam ilmu metafisik kita akan mengetahui bahwa sesuatu yang tampak di muka bumi ini adalah sebuah tulisan yang dituliskan Allah dengan kalamnya, yaitu kalam kauniyahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ayat di dalam Al-Qur'an dan juga memberikan ayat di muka bumi ini, di kehidupan ini dengan nyata. Jadi di dalam ilmu kejawen ada sebuah persepsi bahwasanya Al-Qur'an itu ada dua. Pertama adalah ayat yang kering dan kedua adalah ayat yang basah. Nah, saudaraku semuanya, kita bisa melihat kehidupan ini penuh dengan ayat, ya. Ketika kita mampu melihat alam yang indah dan luas ini, sejatinya ini adalah ayat-ayat Tuhan yang tersirat, dan jarang orang mampu membacanya kecuali orang-orang yang diberikan ingat, diberikan rasa ingat, diberikan eling lan waspodo, setia kepada hatinya. Maka dia mampu melihat dengan penuh kasih sayang. Dia mampu melihat hal-hal materi partikel yang kecil, sehingga apa yang kita lihat, ya, dengan kedua mata ini, maka tertransformasikan ke dalam hati, dan hati itu mampu memberikan informasi kepada seluruh organ, seluruh panca di tubuh kita. Nah, dimulai dari mata, kemudian hati, kemudian seluruh panca indera. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Ketika kita mampu melihat semua dimensi yang ada di alam ini adalah ayat-ayatnya Tuhan yang kering, ya. Yang basah itu adalah Al-Quran yang kita lihat di mushaf, tapi yang kering adalah ayat-ayat Tuhan yang kita nampak hari ini. Selayaknya kita sebagai manusia ingat bahwa diciptakannya alam ini, diciptakannya semua elemen unsur di muka bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi, untuk taat kepada Tuhannya atau penciptanya.
Siapa penciptanya? Ya, kita tahu bahwa Al-Khaliq, dia adalah Allah. Wallahul khaliqul musawwir lahul asmaul husna. Jadi Allah lah segala pencipta. Seringkali ketika kita sebagai yang diciptakan, kita lupa kepada sang pencipta. Itulah manusia yang menjadikan hatinya, menjadikan pikirannya tidak bisa pada jalur, tidak bisa pada jalan yang sesuai, ya. Mereka terlalu berharap kepada makhluk, yaitu manusia. Seharusnya ketika Allah sendiri menciptakan kita ini, yang dulunya tidak ada dan sekarang ada, kita mampu berpikir secara rasional bahwa ketika kita ada, itu ada yang mengadakan. Tidak mungkin adanya sebuah kayu ini, saudaraku semuanya, saudaraku semuanya, tanpa ada pohon. Dan tidak ada pohon kalau tidak ada tanah. Dan tidak bakal tumbuh pohon kalau tidak ada air. Begitupun tanpa matahari. Nah, jadi sedulurku semuanya, dalam hidup ini ada 4 unsur yang dimana Allah menggambarkan itu di dalam ayat kauniyahnya, di dalam ayat yang kering yang mampu kita lihat secara nyata ini. Begitulah cara kita mengimani Tuhan, mengimani Allah, mengimani pencipta, bahwa yang diciptakan ini adalah sebuah manifestasi dari Allah sendiri. Jadi ketika kita sering, ya sobat-sobatku semuanya, dulur-sedulurku semuanya, ketika kita ingin jalan-jalan, ingin rekreasi, ingin tamasya, kita pasti mengunjungi tempat-tempat yang indah. Misalkan pantai, kemudian kita ingin melihat ke danau, kita ingin ke telaga, dan itu alam. Makanya manusia itu kalau jenuh di rumah, jenuh di kantor, jenuh di sawah, jenuh di tempat kerja, pasti dia ingin rekreasi, dan rekreasinya juga di alam. Padahal alam dia manapun ada, di belakang rumah, di depan rumah, di rumah sendiri itu ada alam. Subhanallah. Ada 4 elemen, 4 unsur yang kita bahas, bahwa 4 unsur itulah yang memberikan kontribusi yang banyak di dalam diri manusia. Dan 4 unsur ini yang juga ada di dalam diri manusia: matahari atau api, tanah, udara, dan air. Elemen inilah yang sangat cukup dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup apapun di muka bumi ini. Bagaimana ketika kita sebagai manusia yang diciptakan Allah tapi tidak mensyukuri, tidak menyaksikan, tidak mengiyakan bahwa itu adalah ciptaannya. Seakan-akan kita sebagai manusia terlalu sombong, terlalu acuh, terlalu tidak meresapi secara nurani, tidak bisa meresapi secara hayati, secara perasaan, bahwa 4 elemen ini adalah manifestasi wujud dari ayat Allah. Nah, sedulurku dimanapun Anda berada, ternyata setelah 4 partikel, 4 unsur ini dikaji lebih dalam di ilmu barat, ternyata ini terkandung di dalam gerakan sholat, ya. Dimana gerakan sholat ketika kita berdiri itu menandakan, mewujudkan, melambangkan api. Dimana ketika kita menghidupkan korek api, maka api itu selalu ke atas, tidak mungkin ke samping, tidak mungkin ke bawah. Itu tanda ketika kita sembahyang jumeneng kepada sang Yahwidi, kita mensyukuri akan adanya matahari atau api itu sendiri. Kemudian saudaraku semuanya, kita juga ruku, dimana posisi ruku itu tidak di atas, tidak di bawah, di antara. Dan ini melambangkan angin, dimana ketika kita di atas genteng atau kita di atas tingkat, maka kita merasakan di situ ada udara yang mengalir, ada udara yang datang dan pergi. Dan itu kita rasakan oksigen yang gratis dari Allah SWT. Kita mensyukurinya lewat ruku. Jadi ruku ini adalah melambangkan kode, melambangkan simbol kita mensyukuri adanya oksigen atau angin. Kemudian ketika kita sholat, sedulurku semuanya, kita tahu bahwa posisi kita ketika sujud itu posisi tubuh kita ke bawah, bahkan sampai kepala kita lebih rendah daripada pantat kita. Dan ini melambangkan, mensimbolkan ketika kita pandang jari jauh, itu seperti kita sangat-sangat menundukkan, dan posisi hidung kita, posisi dahi kita menyentuh bumi, dimana bumi ini adalah manifestasi tanah yang tidak pernah sombong, dan tanah itu selalu sifatnya adalah selalu sumeleh, selalu sabar, begitu ya. Jadi perlambangan dari sujud tadi adalah selalu mengalir ke bawah, yaitu seperti air.
di mana ketika kita sujud itu sejatinya kita sedang mensyukuri dimensi, mensyukuri partikel, mensyukuri unsur namanya air. Kita bersyukur akan adanya air yang telah diberikan Allah di muka bumi ini. Kemudian setelah itu kita duduk iftirosi, duduk di antara dua sujud. Di mana duduk di antara dua sujud ini kaki kita posisinya lurus atau sepadan dengan tanah, dan itu menandakan kita mensyukuri adanya unsur elemen tanah. Oke, jadi ada 4 elemen ya saudaraku semuanya, sedulurku semuanya: api, udara, air, dan tanah. Dan itu semuanya adalah yang kita wujudkan manifestasinya di dalam sholat kita, di dalam sembahyang kita. Berdiri, rukuk, sujud, dan kemudian i'tidal. Jadi ini adalah sebuah perintah yang Allah perintahkan, bukan hanya perintah sembarangan. Dimana ketika Rasulullah diutus untuk sembahyang menyembah Allah, dalam gerakan sholat ini mengandung unsur metafisik, mengandung unsur persembahan, rasa terima kasih kita kepada alam. Karena bertriliun-triliun manusia, berjuta-juta manusia di muka bumi ini membutuhkan 4 elemen itu. Sementara Allah mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur maka lihatlah azabku sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian Rasulullah telah menyebutkan di dalam hadisnya, al-farqu bainal muslim wal kafir hiya tarku shalah. Jadi pembeda antara orang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi sedulurku semuanya, jadi kita tidak memandang urusan sholat ini urusan yang sepele, tapi ini adalah urusan yang sangat besar, dimana tujuan diciptakannya manusia ini untuk sholat, sebenarnya untuk sholat aja. Cuman manusia tidak mampu memahami wilayah sholat ini dianggap sebagai hal yang kewajiban, yang harus digugurkan, atau sebuah pengakuan agar dia dianggap sebagai seorang muslim. Tapi bukan hanya begitu, tapi sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat ini adalah sebuah rahasia kita bersyukur, ya, kita terima kasih telah diberikan hidup sama Allah. Dan api, ya, diberikan udara, oksigen, kemudian diberikan air, kita bisa minum, mandi, dan tanah, di mana elemen tanah ini sangat penting. Uang pun diciptakan dari tanah. Kok bisa? Ya, uang kita pegang 100 ribuan itu dulunya adalah asalnya adalah dari pohon, kayu, dan kayu tidak akan tumbuh dari tanah. Jadi kita nggak bisa punya uang kalau nggak ada tanah, dan kita nggak mungkin ada tanah kalau nggak ada Allah. Jadi saudaraku semuanya, di mana berada, rahayu ketika kita hidup ini harus menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya dan Rasul kepada kita itu ada maksud dan tujuan tertentu, ada visi misi yang sangat luar biasa. Banyak sekali sekarang orang menomorsatukan sholat, menomorsatukan istri, menomorsatukan uang, menomorsatukan karir, menomorsatukan anak, menomorsatukan apapun, tapi menomorduakan Allah, menomorduakan sholat. Padahal urusan sholat ini adalah urusan yang pertama kali dihitung, pertama kali ditanyai sama Allah. Dalam hadis dikatakan awwalu yuhasabu fil akhirah ya sholat. Jadi yang ditanya adalah sholat, bukan berapa mobilmu, berapa anakmu, berapa cantika istrimu, tapi Allah bertanya bagaimana sholatmu. Oke, begitu sedulurku semuanya. Pembahasan kita mengenai makna sholat secara hukum metafisik, makna sholat secara general, bahwa kita harus mengakui, meyakini bahwa di saat sholatlah kita berkomunikasi, di saat sholatlah kita berhadapan dengan Allah. Maka persembahkanlah sholat kita yang sebaik mungkin, sholat kita sekhusyuk mungkin, sholat kita sefokus mungkin, agar kita mampu meresapi perintah Allah ini, yaitu as-sholat. Oke, sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu. Lain waktu kita akan membahas tema-tema yang lain, dan semoga kita selalu diberikan perlindungan, diberikan iman, diberikan ingat selalu kepada Allah SWT. Oke sedulurku semuanya, dimanapun Anda berada, mungkin hanya cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut di tema selanjutnya di pertemuan yang lain hari, lain waktu, lain kesempatan. Memang belajar itu adalah sesuatu hal yang
tidak menyenangkan dan melelahkan, tapi esok hari kita akan lebih lelah apabila hari ini kita tidak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.